Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Putri dari kelompok 2 dan juga teman saya Milna dari kelompok 1 serta Siti Aningsi dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, tugas utama bidan di komunitas masyarakat pesisir yang akan dijelaskan oleh Milna. Yang kedua, tugas tambahan bidan di komunitas masyarakat pesisir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga yaitu bidan praktik swasta di komunitas masyarakat pesisir yang akan dijelaskan oleh Siti Aningsi. Kepada materi pertama yaitu Milna akan membahas tugas utama bidan di komunitas masyarakat pesisir. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas utama bidan di komunitas masyarakat pesisir. Tugas utama bidan di komunitas memberikan pelayanan kebidanan meliputi yang pertama pelayanan asuhan atau pelayanan kebidanan, yang kedua pengelola pelayanan KIA atau KB, yang ketiga pendidikan individu, keluarga, dan masyarakat, yang keempat itu peneliti dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, pelaksanaan asuhan memberikan pelayanan kebidanan atau asuhan kebidanan KIA KB disesuaikan kebutuhan masyarakat, melakukan pemantauan dengan menggunakan PWS KIA atau pemantauan wilayah sekitar KIA, melaksanakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal, komplikasi, patologis, dan resti dengan melibatkan klien atau keluarga, melaksanakan asuhan bayi baru lahir, melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua itu pengelola KIA KB, pengelola kegiatan kebidanan unit KIA, puskesmas, polindes, posyandu, dan praktek bidan. Yang ketiga, pendidik. Pendidik melaksanakan bimbingan penyuluhan, pendidikan pada klien, masyarakat, dan nakes, termasuk siswa bidan, kuder, dukun bayi yang berhubungan dengan KIA KB. Yang keempat, peneliti. Melaksanakan penelitian secara mandiri atau bekerja sama secara kolaboratif dalam tim penelitian dalam asuhan kebidanan. Dasar-dasar penelitian perlu diketahui bidan seperti pencatatan, pengolahan, dan analisis data. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tugas tambahan bidan di komunitas masyarakat pesisir. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa bidan adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan kebidanan yang telah diakui oleh pemerintah setempat, yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanannya serta mendapatkan surat izin untuk melakukan praktik kebidanan. Sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang berada di suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi, bidan komunitas adalah bidan yang bekerja untuk melayani masyarakat di suatu daerah atau wilayah tertentu. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi tentang tugas utama bidan di komunitas masyarakat pesisir, selain itu juga bidan mempunyai tugas tambahan di masyarakat pesisir. Yang pertama, melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa masalah terbesar di Indonesia saat ini eh, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, mengapa perlu dilakukan PWS KIA ini? Karena PWS KIA ini merupakan alat manajemen untuk program KIA untuk mencakup pelayanan KIA di suatu daerah yang masih tergolong rendah. Contohnya di masyarakat pesisir. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa di masyarakat pesisir ini perlu dilakukannya PWS KIA, karena jawabannya itu karena masyarakat pesisir ini atau wilayah pesisir merupakan wilayah yang administratif yang jauh dari pusat kota, sehingga memungkinkan terjadinya masalah kesehatan yang dapat terjadi karena disebabkan suatu daerah atau wilayah tertentu.
Selanjutnya yang kedua itu meningkatkan perbaikan kesehatan lingkungan. Contoh ini tugas ke bidang yang kedua ini meningkatkan perbaikan kesehatan lingkungan. Contohnya seperti peningkatan gizi masyarakat, sanitasi air bersih, dan juga eh, itu pencegahan penyakit menular dan tidak menular di masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tugas tambahan bidan yang ketiga yaitu mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya. Tugas bidan ini sebagai pengelola obat yaitu yang pertama, menyimpan atau mencatat mutasi obat yang keluar dan masuk di dalam puskesmas melalui petugas gudang obat. Yang kedua itu membuat laporan atau menyerahkan kembali obat yang rusak atau obat yang kadaluarsa kepada puskesmas ataupun kepada petugas gudang obat. Selanjutnya yaitu surveillance penyakit yang timbul di masyarakat. Surveillance penyakit ini misalnya surveillance penyakit berbasis masyarakat. Ini perlukan agar kita dapat mengetahui masalah apa saja atau penyakit apa saja yang terjadi di masyarakat. Contohnya kita sebagai bidan ini, kita memerlukan masyarakat agar kita dapat berkomunikasi serta mengetahui apa saja penyakit yang terjadi di dalam masyarakat tersebut sehingga kita bisa mengupayakan atau pemecahan masalah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit tersebut atau mengobati penyakit tersebut. Selanjutnya, tugas tambahan bidan yang kelima yaitu menggunakan teknologi tepat guna kebidanan. Kita sebagai tenaga kesehatan, teknologi tepat guna ini adalah teknologi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya. Di bidang kesehatan ini misalnya kita sebagai bidan, teknologi tepat guna yang sering kita gunakan itu seperti tensi, stetoskop, Doppler untuk memeriksa DJJ dan juga masih banyak teknologi kesehatan lain yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Sekian itu saja. Materi ketiga yaitu bidang praktik swasta di komunitas masyarakat pesisir. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu bidang praktik swasta. Jadi bidang praktik swasta itu merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Bidang praktik adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien sesuai kewenangan dan kemampuannya. Bidang praktik swasta di komunitas masyarakat pesisir memiliki peran yang krusial dalam memberikan layanan kesehatan maternal dan neonatal. Peran yang dimaksud ini mereka menyediakan perawatan selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan kepada ibu, serta merawat bayi yang baru lahir. Bidang praktik swasta juga itu bertanggung jawab untuk memberikan nasihat tentang kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, serta memberikan perawatan prenatal dan pasca partum. Perawatan prenatal ini adalah perawatan medis untuk ibu hamil. Manfaatnya itu untuk mengurangi komplikasi selama masa kehamilan, dan juga mengurangi komplikasi pada janin yang dikandungnya. Kemudian perawatan pasca partum itu seperti kita memberikan edukasi kepada ibu makanan atau makanan yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, terus juga kita kasih edukasi kepada ibu agar bergerak aktif, sama juga untuk kelola stres dengan baik. Kemudian selain tugas klinis, bidang praktik swasta juga dapat memainkan peran penting dalam advokasi dan edukasi kesehatan di komunitas masyarakat pesisir. Mereka dapat mengadakan sesi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan.
Dengan memberikan informasi yang akurat dan mudah dimengerti, bidan praktik swasta membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka dan keluarga. Selain itu, bidan praktik swasta juga bisa berperan dalam memantau kondisi kesehatan masyarakat pesisir dan membantu mengidentifikasi risiko potensial yang berkaitan dengan lingkungan pesisir seperti bencana alam atau perubahan iklim. Dalam situasi darurat, mereka dapat memberikan pertolongan pertama dan koordinasi dengan lembaga kesehatan lainnya untuk memberikan bantuan medis yang diperlukan. Dalam rangka mendukung akses terhadap layanan kesehatan, bidan praktik swasta juga bisa menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lainnya. Hal ini membantu memperluas jangkauan layanan kesehatan di komunitas masyarakat pesisir dan meningkatkan kualitas pelayanan selanjutnya itu secara keseluruhan peran bidan praktik swasta di komunitas masyarakat pesisir sangatlah penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk ibu hamil dan bayi, serta dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan komunitas masyarakat pesisir secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah 3 pokok bahasan yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.